Bab 171, Penjaga Dunia Bawah. Kota Daun Merah, Daerah Kumuh, Bar Enchanted. Saat ini siang hari di domain dewa. Mayoritas pemain semuanya ada di lapangan, naik level, jadi saat ini sangat sedikit pemain di bar. Namun, saat ini ada lebih dari 10 orang yang diarahkan dengan peralatan tingkat tinggi yang duduk di sudut bar. Udara membunuh mengelilingi 10 orang ini, dan masing-masing dari mereka memiliki tatapan tajam yang mirip dengan ular berbisa, menyebabkan bulu-bulu orang lain berdiri tegak. Kehadiran orang-orang ini menjaga jarak pemain lain dari mereka, mengejar mereka dari bar, satu demi satu. Oleh karena itu, selain dari NPC yang hadir, hanya 10 pria plus ini yang tetap berada di dalam. Ada seorang pria dengan alis tebal yang duduk di ujung terluar para pemain ini. Dia adalah mantan Kapten Martial Union, Ironsworth Lion. Pada saat ini, Ironsworth Lion tidak memakai lambang persekutuan Martial Union, menandakan bahwa ia bukan lagi salah satu dari pasukan Martial Union. Ironsworth, kamu sudah melakukannya dengan baik kali ini. Hanya terima kasih kepada kamu bahwa penghancuran tidak stabil telah dilakukan seperti yang aku inginkan. Setelah kami kembali, aku akan memberi kamu kredit atas upaya kamu. Selama kamu terus bekerja keras, cepat atau lambat, kamu bisa sama dengan Absolute Heaven, anggota luar Underworld, duduk di ujung meja. Southwolf memuji Ironsworth Lion. Terima kasih, Lord Southwolf, atas dukunganmu. Aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh organisasi. Kata Ironsworth Lion dengan hormat, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang ekstrim. Sejak Absolute Heaven merekomendasikannya ke Southwolf, Ironsworth Lion menemukan bahwa dirinya sebelumnya adalah katak di dalam sumur. Diri masa lalunya tidak benar-benar tahu seberapa dalam perairan domain Tuhan. Minat yang terlibat dalam domain dewa terlalu besar baginya untuk dipahami. Jika bukan karena dia melakukan kontak dengan organisasi misterius seperti Underworld, dia tidak akan tahu tentang rahasia besar ini sama sekali. Ironsworth Lion langsung terpana ketika dia mengetahui tentang rahasia ini. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Butuh lebih dari 10 menit sebelum dia bisa menerima rahasia mengerikan ini. Dia merayakan fakta bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari Underworld, meninggalkan Martial Union yang tidak berharga. God's Domain bukanlah tempat di mana persekutuan yang tidak memiliki peringkat seperti Martial Union dapat bermain-main. Bahkan guild tingkat ketiga bisa dimusnahkan kapan saja. Hanya persekutuan kelas 2 atau lebih tinggi, yang memiliki latar belakang yang kuat, yang dapat memenuhi syarat untuk bersaing untuk mendapatkan otoritas dalam domain dewa. Jika Ironsworth Lion bisa menjadi anggota luar Underworld, dia bisa menjalani kehidupan yang bebas di masa depan. Pada saat itu, memiliki gaji tahunan hanya akan menjadi masalah kecil. Bagian yang lebih penting dari menjadi anggota luar Underworld adalah status dan otoritas yang datang dengan posisi itu. Dia akan berada di posisi yang sama dengan orang-orang besar di kota itu. Ini adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Mari kita lanjutkan dengan membahas bagaimana menghadapi Ye Feng. Dengan Unstable Devastation memfitnahnya sekarang, Ye Feng akan, cepat atau lambat, jatuh dari ketenaran. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan hubungan yang dia miliki dengan Snow Lembut. Kemudian, akhirnya memberi Ye Feng pukulan fatal. Kita akan membuatnya sepenuhnya menghilang dari domain dewa. Petik 2. Ketika Southwolf mengingat kata-kata sombong si Feng, dia tidak bisa menahan matanya, kilau dingin bersinar di dalamnya.
Dia berharap bisa menyingkirkan si Feng saat ini juga. Namun, Tuan Muda Feng telah memberinya perintah dan bahkan telah mengirim pasukan penjaga dunia bawah untuk membantunya. Oleh karena itu, South Wolf hanya bisa melampiaskan kemarahannya dengan bermain-main dengan si Feng perlahan-lahan. Pada saat ini, Absolute Heaven, diam selama ini, tiba-tiba membuka mulutnya, berkata, akan sangat mudah untuk memecah hubungan antara Ye Feng dan Snow Lembut. Masalahnya adalah, bagaimana kita akan berurusan dengan Ye Feng? Dari rekaman yang dikirimkan kepada kami sekarang, aku pikir semua orang telah dengan jelas melihat betapa kuatnya dia. Bahkan beberapa ratus pemain tidak bisa melakukan apapun pada Ye Feng. Siapa yang bisa memblokir kekuatan serangannya yang menakutkan itu? Terakhir kali aku bertukar gerakan dengannya, aku bisa menahan beberapa hantamannya. Namun, jika aku bertemu dengannya sekarang, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sedangkan untuk konfrontasi langsung, dia kemungkinan besar bisa membunuhku dalam 2 hingga 3 langkah. Petik 2. Berurusan dengan Ye Feng sekarang? Kami hanya memiliki kesempatan jika kami memiliki 10 atau lebih ahli tingkat atas untuk mengelilinginya. Namun, di mana kita bisa menemukan begitu banyak ahli? Petik 2. Secara alami, aku menyadari ini. Ini juga alasan mengapa kita harus berurusan dengan Ye Feng. Dia memiliki item peringkat epik, jadi kekuatannya kuat. Namun, kamu tidak boleh meremehkan kekuatan kami hanya karena ini. Dia hanya menyingkirkan sekelompok sampah seperti Martial Union. Meskipun penjaga dunia bawah tidak mampu seperti Ye Feng, kita bisa melakukan hal yang sama. Satu-satunya hal yang kita kurang adalah kekuatan serangan. Mengenai teknik murni, penjaga dunia bawah jauh lebih kuat dari Ye Feng. Petik 2. Selain itu, Tuan Muda Feng telah secara khusus mengirim kami sebuah kelompok lengkap penjaga dunia bawah sebagai bantuan. Dengan pesta penjaga dunia bawah, bahkan jika Ye Feng memiliki item peringkat epik, dia masih akan tak berdaya melawan mereka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata South Wolf, menyeringai. Dia hanyalah karakter kecil yang beruntung. Jika itu bukan karena perintah Tuan Muda Feng, aku akan cukup untuk menghadapinya. Tidak perlu bagi seluruh pihak kita untuk mengambil tindakan, seorang asasin level 9 bernama Flying Rat berkata dengan jijik saat dia bermain-main dengan belati. Tikus terbang mengenakan peralatan set misterius besi tingkat 8, daun darah. Sudah cukup, tikus terbang. Ye Feng itu memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, Tuan Muda Feng tidak akan menyuruh kita semua untuk datang ke sini. South Wolf, hubungi kami jika kamu memiliki masalah yang perlu kami tangani. Penjaga dunia bawah tidak gratis sepanjang hari. Para atasan telah memberi kita perintah untuk mencapai level 10 besok. Kalau tidak, mereka akan mengeluarkan kita dari penjaga dunia bawah. Jadi, kita akan naik level sekarang. Mingsa, pemimpin partai dari kelompok penjaga dunia bawah ini, berkata. Mingsa memiliki tubuh yang besar, dan dia adalah seorang pria yang tampak galak berusia lebih dari 40 tahun. Niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya, dan bahkan Absolute Heaven takut pada pria ini. Itu wajar saja. Bagaimana aku bisa menghabiskan waktu berharga Big Bro Mingsa? South Wolf berkata dengan hormat. Di dalam organisasi Underworld, posisi Underworld Guard relatif tinggi karena mereka adalah kekuatan inti dari semua Underworld. Biasanya, penjaga dunia bawah hanya akan mendengarkan perintah pemimpin kelompok atau orang tua. Adapun Tuan Muda Feng, bagaimanapun,
dia bahkan bukan seorang tetua dalam organisasi. Dia hanya bisa memobilisasi penjaga dunia bawah karena posisinya di dunia bawah menjadi sedikit istimewa. Jika itu orang lain, penjaga dunia bawah tidak akan memperhatikan mereka. Di tempat lain, si Feng sudah berjalan ke balai kota. "Tuan, bagaimana aku bisa melayani kamu hari ini?" Seorang pekerja wanita yang elegan berjalan dan bertanya si Feng. "Aku ingin mengaktifkan izin untuk memanfaatkan lingkaran teleportasi," kata si Feng. Dalam God's Domain, hanya ketika seorang pemain mencapai level 10 barulah mereka memiliki kualifikasi untuk datang ke balai kota dan memanfaatkan gerbang teleportasi. Bagaimanapun, gerbang teleportasi sangat berharga, dan pemeliharaannya membutuhkan banyak sumber daya. Tidak sembarang orang bisa menggunakannya. "Aku mengerti. Silakan ikuti aku." Setelah itu, si Feng tiba di meja depan balai kota. Setelah berurusan dengan semua prosedur yang diperlukan, ia memperoleh kartu identitas baru. Dengan itu, dia bisa dengan bebas memanfaatkan gerbang teleportasi. Namun, ia harus membayar biaya setiap kali menggunakannya. Biasanya, ketika seseorang berteleportasi dari satu kota ke kota lain, biayanya adalah 1 koin perak. Sementara itu, teleportasi antar kota sedikit lebih mahal, dan biayanya akan berubah tergantung pada jarak. Teleportasi ke salah satu kota terdekat dari kota Sungai Putih menghabiskan setidaknya 20 koin perak. Sementara itu, berteleportasi ke ibu kota, Star Moon City, dari White River City, berharga sekitar 1 koin emas. Akibatnya, rata-rata pemain tidak memiliki cara untuk memanfaatkan gerbang teleportasi ini untuk melakukan perjalanan antar kota. Dengan demikian, rata-rata pemain biasanya tetap berada di sekitar kota mereka sendiri untuk naik level. Mereka tidak akan pergi ke kota lain untuk menggiling atau melakukan pencarian. Tentu saja, mereka bisa lari ke kota lain dengan berjalan kaki juga. Hanya saja, mereka perlu menghabiskan setidaknya beberapa hari berlari untuk melintasi jarak sejauh itu. Ketika si Feng tiba di aula teleportasi kota Daun Merah, tempat itu kosong dari pemain. Hanya ada beberapa penjaga elit level 100 yang berkeliaran. Sebenarnya, si Feng pada awalnya tidak berniat pergi ke kota Sungai Putih sepagi ini. Namun, setelah kerusuhan yang disebabkan Unstable Devastation, masalahnya semakin besar dan semakin besar. Untuk mengembangkan persekutuannya di masa depan, dia hanya bisa mempercepat rencananya dan mengambil tindakan sekarang. Adventurer, kamu harus membayar 1 koin perak untuk menggunakan gerbang teleportasi. Pesulap yang menjaga gerbang teleportasi memberitahu si Feng. Si Feng membayar biaya tanpa ragu, berjalan ke gerbang teleportasi. Si Feng menghilang dari ruang teleportasi kota Daun Merah. Pada saat yang sama, pemberitahuan terdengar di seluruh kerajaan bintang bulan. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Ye Feng karena telah menjadi pemain pertama di Star Moon Kingdom yang tiba di sebuah kota. Menghadiahkan 20 poin reputasi di kota Sungai Putih dan gelar warga kehormatan kota Sungai Putih. Munculnya pemberitahuan ini segera mengirim gemetar melalui semua pemain di kerajaan Star Moon. Bab 172, mengejutkan semua sisi. Saat ini, para pemain dari Martial Union bergegas menuju Clearwater Town. Clearwater Town adalah kota terdekat dengan Redleaf Town, dan pangkalan pemain di sana sekitar 5 hingga 6.000. Hahaha, meskipun kami akan mengalami kerugian besar memindahkan basis operasi kami,
kami bisa memulai dari awal lagi. Namun, Ye Feng, reputasi kamu hancur. Semua orang mencela kamu sekarang. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan berbaur dengan domain dewa, dan siapa lagi yang akan berani bergabung dengan tim kamu sekarang. Kehancuran yang tidak stabil tidak bisa menahan tawa ketika ia membaca posting forum. Awalnya, yang lain dari Martial Union merasa tertekan karena harus pindah ke kota lain. Namun, setelah menyaksikan ketenaran Si Feng jatuh dalam kehancuran total, suasana hati mereka sangat membaik. Pengumuman sistem wilayah Star Moon Kingdom, selamat kepada Ye Feng karena telah menjadi pemain pertama di Star Moon Kingdom yang tiba di sebuah kota. Menghadiahkan 20 poin reputasi di kota Sungai Putih dan gelar warga kehormatan kota Sungai Putih. Apa ini? Kerusakan yang tidak stabil segera membeku, kaget, setelah mendengarkan pengumuman sistem ini. 5 hingga 6 detik berlalu sebelum dia sadar, dan pertanyaan langsung memenuhi benaknya. Bagaimana Si Feng mencapai level 10 begitu cepat? EXP yang diperlukan untuk naik dari level 9 ke level 10 adalah beberapa kali dari EXP yang dibutuhkan untuk naik dari level 8 ke level 9. Bahkan untuk eselon atas dari guild tingkat pertama. Yang paling menantang di surga hanya di 70% atau jadi dari level 9 sekarang. Namun, Si Feng sudah mencapai level 10. Ini juga berarti bahwa Si Feng telah mencapai level 10 sebelum mereka mengelilinginya. Mengenai pemain independen, kecepatan leveling seperti itu benar-benar tidak terbayangkan. Bos tidak stabil, tidak bagus. Sebuah posting baru tentang Ye Feng telah muncul di forum, dan diisi dengan segala macam hormat dan dukungan untuk Ye Feng. Petik 2. Kehancuran tidak stabil buru-buru membuka forum resmi. Pada saat ini, jabatan yang disebutkan oleh bawahannya telah memiliki posisi teratas di forum, dengan judul, pemain nomor 1 di White River City. Secara instan, popularitas postingan melebihi post dari Unstable Devastation yang sebelumnya dikirimkan. Dalam posting ini, selain dari pencapaian Si Feng menjadi pemain nomor 1 di White River City, ada juga banyak prestasi lain yang disebutkan. Bahkan ada rekaman yang diunggah dari Si Feng yang membantai ratusan pemain Martial Union. Dalam rekaman itu, Si Feng telah membunuh hampir 100 pemain sendirian, sementara dia telah menakuti ratusan pemain Martial Union yang ada. Tindakan dominan Si Feng telah menyebabkan banyak pemain mulai menyembahnya. Meskipun rekaman hanya berlangsung beberapa detik, bahkan setelah menontonnya lebih dari 100 kali, orang masih tidak akan bosan. Teknik berkecepatan kilat Si Feng dan teknik pertempuran sangat layak untuk dilihat dan dipelajari. Sebelumnya, ada beberapa orang yang menulis kata-kata kasar tentang Si Feng, menyatakan bahwa dia mengedit rekaman itu dan tidak mungkin dia bisa sekuat itu. Mereka juga berpendapat bahwa Si Feng hanyalah seorang bajingan pengkhianat yang menusuk ke belakang, bahwa harus ada batas seberapa jauh dia bisa pergi, bahkan ketika memutuskan hubungan. Orang-orang ini memperingatkan orang lain agar tidak jatuh pada tipuan seperti itu, mengklaim bahwa orang-orang seperti Si Feng tidak pantas dipuji. Namun, sangat cepat, orang-orang mulai berdiri dan berbicara untuk Si Feng. Orang-orang ini secara pribadi telah menyaksikan seluruh kejadian, dan mengetahui lebih banyak informasi daripada yang lain. Selain itu, video yang direkam dalam domain dewa tidak dapat dipotret, karena video ini berada di bawah pengawasan sistem dewa utama. Dengan demikian, hukum mengakui baik video yang direkam maupun kontrak yang ditandatangani di God's Domain. Segera, mereka yang memfitnah Si Feng tiba-tiba terdiam,
karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi lelucon jika mereka terus tanpa berpikir menyebabkan masalah. Secara bersamaan, banyak orang yang menjelaskan kebenaran masalah keluar dari kayu. Orang-orang idiot ini hanya membuat skandal orang lain karena mereka tidak tahan orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku seorang pemain dari Kota Daun Merah, dan aku menyaksikan kejadian itu dengan sangat jelas. Bahkan Martial Union tidak berdaya melawan Ye Feng. Apakah kamu pikir dia akan membutuhkan bantuan sampah itu? Yang kalah adalah orang-orang yang menerima hadiah yang ditawarkan Ye Feng, dan mereka memfitnah Ye Feng hanya karena mereka takut Martial Union membalas dendam pada mereka. Petik 2. Aku juga pernah mendengarnya. Orang-orang itu adalah sampah masyarakat. Untuk menghindari pembalasan Martial Union, mereka bahkan rela membunuh pemimpin tim mereka sendiri. Sementara itu, Ye Feng membunuh mereka semua karena dia tidak bisa duduk dan menonton. Sekarang, tidak hanya orang-orang ini tidak bertobat atas tindakan mereka, tetapi mereka juga mengambil inisiatif untuk menyalahkan Ye Feng. Mereka terlalu tercela. Petik 2. Hahaha, orang-orang itu menerima tamparan besar di wajah mereka. Ye Feng dapat menakuti ratusan pemain dari Martial Union hingga jeda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu cocok untuk menjadi teman pakar peringkat dewa? Kamu bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa kamu membantu Ye Feng? Apakah sindrom kelas 2 kamu tidak bisa disembuhkan? Petik 2. Kalian tidak tahu betapa hebatnya Ye Feng. Hanya sepatah kata darinya, dan saat ini, semua Martial Union sedang dihapus dari Red Leaf Town. Kamu tidak dapat menemukan satu pemain pun dari Martial Union yang berdiri di jalanan sekarang. Ye Feng terlalu luar biasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari ahli peringkat dewa. Ketika dewa menamparkan wajah, semua pembenci itu harus mengabaikan diri mereka sendiri. Petik 2. Kehancuran tidak stabil segera tercengang ketika dia membaca balasan ke posting. Dia hanya berhasil memfitnah Si Feng setelah kesulitan besar. Namun, pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Si Feng telah pulih menggunakan pengumuman sistem tunggal. Dia tidak hanya memecahkan masalah, tetapi dia juga meningkatkan ketenarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun teman-teman Fire Dance, ketika mereka melihat pengumuman sistem dan posting forum, ekspresi mereka berubah sangat buruk, bahkan usus mereka berubah hijau dengan penyesalan. Mereka tidak membayangkan bahwa Si Feng sebenarnya sangat kuat. Betapa hebatnya jika, pada saat itu, mereka bergabung dengan tim Si Feng dengan Fire Dance. Sebaliknya, mereka sekarang dihina dan dilecehkan secara verbal oleh orang lain. Selain itu, mereka telah kehilangan level lain karena kematian mereka di tangan Si Feng. Mereka bahkan tidak bisa membandingkan dengan pemain rata-rata lagi. Pada saat itu, mereka hanya bertindak sedemikian rupa untuk menghindari pembalasan Martial Union. Pada akhirnya, bagaimanapun, Martial Union dideportasi dari Red Leaf Town, jadi mereka tidak akan bisa membalas terhadap mereka sejak awal. Tujuan seperti itu membuat mereka merasa kosong dan tersesat. Kenapa mereka memilih jalan seperti itu? Tanda hubung. Sementara itu, bukan hanya penghancuran tidak stabil yang terkejut dengan perkembangan ini. Di pihak Underworld, Southwolf dan Underworld Guard sama-sama terpana dengan berita ini. Bukankah kecepatan meratakan Ye Feng ini sedikit terlalu cepat? Southwolf nyaris menyemburkan darah karena marah. Sekarang Si Feng telah memasuki kota, rencana terperinci sebelumnya tidak berguna, dia harus mulai dari awal lagi. Tanda hubung.
Ketika Gentle Snow, yang saat ini berada di area monster level 10, menemukan berita ini, dia berpikir keras untuk beberapa waktu. Aku benar-benar meremehkannya. Meskipun level aku sudah cukup tinggi, aku masih harus menggiling selama 5 hingga 6 jam sebelum aku bisa mencapai level 10. Selama 5 hingga 6 jam ini, Ye Feng mungkin bisa memperluas jarak di level kami bahkan lebih jauh setelah memasuki White River City. Snow Gentle tertawa pahit. Semua orang tahu bahwa semua game realitas virtual memiliki poin yang sama, sumber daya yang tersedia terbatas. Hanya ada begitu banyak sumber daya perataan yang tersedia di setiap wilayah. Tidak diragukan lagi, semakin banyak sumber daya yang dimiliki seseorang, semakin besar leveling dan kecepatan pengembangannya. Adapun sumber daya yang tersedia di kota, tanpa diragukan lagi, semakin awal memasuki kota, semakin banyak sumber daya yang bisa diperoleh. Ada banyak pencarian tingkat tinggi di sebuah kota. Keberadaan gerbang teleportasi juga memungkinkan perjalanan cepat ke area leveling. Oleh karena itu, dengan memasuki kota di depan yang lain, seseorang dapat dengan cepat memonopoli area terbaik untuk naik level. Di kota, alat dan barang yang dijual juga terbatas. Barang-barang ini akan sangat membantu perkembangan cepat tim. Kesenjangan 5-6 jam ini akan memungkinkan Si Feng melakukan banyak hal di kota. Pada saat kita mencapai kota Sungai Putih, kemungkinan besar, kita harus membahas hal-hal kerjasama dengan dia sekali lagi. Snow lembut mengungkapkan senyum tak berdaya. Tanda hubung. Pada kenyataannya, Gentle Snow bukan satu-satunya orang yang bermaksud membahas masalah kerja sama dengan Si Feng. Berbagai persekutuan besar di sekitar White River City juga berusaha mati-matian untuk menghubungi Si Feng. Mereka semua ingin merekrut Si Feng ke dalam perintah mereka. Adapun persekutuan di luar kota Sungai Putih, mereka semua mengembangkan rasa ingin tahu terhadap Si Feng. Seorang pemain independen sebenarnya adalah pemain pertama yang mencapai level 10, itu adalah prestasi yang luar biasa. Jika Si Feng adalah beberapa karakter hebat dari persekutuan besar, mereka mungkin tidak terlalu memikirkan masalah ini. Namun, ini bukan masalahnya. Eselon atas dari berbagai guild semua memiliki sekelompok pemain elit membantu mereka dengan monster penggilingan. Dengan demikian, efisiensi leveling mereka jauh lebih tinggi daripada pemain lain. Namun, dengan segala rintangan, orang pertama yang memasuki kota adalah pemain independen. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Pada saat yang sama, pintu masuk Si Feng ke kota Sungai Putih telah membunyikan lonceng alarm ke banyak persekutuan di luar sana. Seseorang sudah memulai pengembangannya di kota. Jika mereka terus menyeret kaki mereka, ini akan menjadi ancaman besar bagi masa depan mereka. Untuk meningkatkan kecepatan leveling mereka, mereka semua fokus pada pembuatan whetstones. Mereka membeli Hearthstone dalam buuk, menggembungkan biaya Hearthstone sekali lagi. Namun, semua persekutuan besar ini tidak menyadari bahwa tindakan mereka tepat seperti yang direncanakan Si Feng. Kota Sungai Putih, salah satu dari 5 kota besar di Kerajaan Star Moon. Dari kejauhan, orang bisa melihat gedung-gedung menjulang didirikan di seluruh kota. Itu adalah pemandangan yang tidak bisa dibandingkan dengan kota manapun. Jumlah NPC yang berada di dalam kota melebihi 100.000. Selain itu, kota ini dapat menampung lebih dari 2 juta pemain di dalam temboknya. Itu adalah pemandangan yang akan diperjuangkan banyak guild untuk memiliki. Pada saat ini, Si Feng berjalan menyusuri jalan utama kota Sungai Putih.
Sebelum dia tiba di kota Sungai Putih, si Feng telah membersihkan namanya menggunakan masker iblis, jadi dia tidak takut dengan penjaga kota. Bagaimanapun, dia adalah bangsawan yang diakui secara global. Bahkan jika dia memasuki kota Sungai Putih dengan nama merah, dia tidak akan menghadapi tantangan besar. Hanya saja, ada beberapa NPC yang tidak mau berurusan dengan pemain merah, mencegah si Feng menerima quest tingkat tinggi. Jadi, dia memilih untuk membersihkan namanya. Mari kita lihat di balai kota untuk saat ini. Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia mengeluarkan surat rekomendasi yang dia terima dari Blackbeard, wali kota Stonehammer Town. Surat ini adalah salah satu item yang akan ia gunakan sebagai modal untuk naik di White River City. Bab 173, Hakim Weisman. Kota Sungai Putih adalah kota terpadat kelima di Kerajaan Star Moon. Meskipun itu sangat kecil dibandingkan dengan kota Blackwing, jika seseorang ingin menjelajahi seluruh kota sepenuhnya, ia akan membutuhkan setidaknya beberapa hari. Aula teleportasi kota Sungai Putih terletak di sisi barat daya kota. Itu relatif dekat dengan pintu masuk kota. Sementara itu, balai kota terletak tepat di jantung kota, dekat White River Plaza di area perdagangan. Kota Sungai Putih dianggap sebagai kota karena administrasinya jauh lebih ketat daripada kota. Pada saat yang sama, itu juga lebih aktif. Menjadi titik fokus dari beberapa ratus kota, ada lebih banyak pedagang di sini. Di kedua sisi jalan utama, seseorang dapat dengan mudah menemukan berbagai toko barang, bar, restoran, toko buah, toko pakaian kulit, toko baju besi, toko sihir, bengkel alkimia, bengkel besi, dan banyak lagi. Di kota, pemain tidak diizinkan mendirikan kios sendiri. Jika mereka ingin menjual barang-barang mereka, mereka perlu membeli toko. Namun, sangat mahal untuk membeli toko pribadi di kota, pemain biasa tidak mampu membeli toko sendiri. Tidak sembarang pemain bisa membeli toko. Para pemain membutuhkan sejumlah poin reputasi tertentu sebelum mereka mampu melakukannya, dan lokasi toko yang mereka beli tergantung pada status mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa para pemain tidak memiliki peluang untuk menjual barang mereka sama sekali. Metode pertama yang bisa digunakan pemain, selain membeli toko mereka sendiri, adalah rumah lelang. Rumah lelang kota Sungai Putih sangat makmur karena terhubung ke 8 kota terdekat dengan populasi lebih rendah. Selama pemain menempatkan barang-barang mereka untuk dilelang, pemain dari 8 kota lainnya dapat mengaksesnya. Namun, rumah lelang membebankan biaya yang luar biasa untuk layanan mereka. Biaya pendaftaran tergantung pada harga jual barang dan durasi yang ingin dilelang oleh pemiliknya. Ada juga biaya lelang 8% setelah barang terjual. Jika pemain menjual item di rumah lelang, secara keseluruhan, mereka harus membayar 15% dari nilai item dalam biaya. Itu tidak berharga sama sekali. Barang yang dijual di rumah lelang kota sangat mahal. Beberapa item minor bahkan tidak layak dilelang. Adapun metode kedua, akan ada pasar skala besar sekali setiap 3 hari di alun-alun kota Sungai Putih. Pemain hanya perlu membayar sedikit biaya, dan mereka dapat mendirikan kios sendiri untuk menjual barang-barang mereka. Metode ini sangat cocok untuk pemain independen. Satu-satunya aspek yang tidak menguntungkan adalah bahwa pasar hanya terjadi setiap 3 hari sekali. Apalagi pasar dimulai pada malam hari dan hanya bertahan selama 10 jam. Bagi para pemain yang tidak tertarik pada penggilingan dan petualangan,
namun masih menginginkan pengembangan dalam God's Domain. Membuka toko mereka sendiri di kota adalah hal yang paling penting. Hanya dengan toko pemain dapat melakukan bisnis 48 jam dalam sehari. Selain itu, seiring dengan perkembangan domain dewa, uang yang dapat diperoleh dari membuka toko di White River City dapat menyaingi pendapatan dari membuka toko di kehidupan nyata. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ada banyak pemain yang tidak terkesan dengan menggerinda monster dan leveling. Sebagai gantinya, para pemain ini menghabiskan semua upaya mereka untuk membeli sebuah toko. Meskipun lokasi toko-toko mereka sangat terpencil, jumlah uang yang mereka peroleh cukup untuk menutupi biaya hidup mereka dalam kehidupan nyata dengan banyak yang tersisa juga. Si Feng mengendarai kereta kuda menuju balai kota. Dibandingkan dengan balai kota di Red Leaf Town, balai kota di White River City adalah pemandangan yang jauh lebih spektakuler. Bangunan itu memiliki total 10 lantai, dan area yang dicakupi seluas lapangan sepak bola. Di pintu masuk gedung, ada lebih dari 20 ksatria garnisun berjaga. Penjaga ini semuanya adalah elit level 150. Kapten garnisun adalah ksatria tingkat 2 tingkat 160. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Terlebih lagi, untuk kota besar seperti White River City, akan ada 2 atau 3 NPC kelas 4 yang dijaga. Monster yang kuat dan kekuatan gelap tidak berani mendekatinya. Segera setelah Si Feng melangkah ke balai kota, kecantikan yang elegan berjalan ke arahnya. Yang terhormat, apakah ada yang bisa aku bantu? Karyawan cantik itu mengedipkan matanya yang seperti boneka ketika dia bertanya. Aku ingin bertemu Hakim, Tuan Weisman. Aku membawa serta surat pengantar Blackbeard, kata Si Feng, menampilkan judul pemburu iblisnya. Rakyat jelata tidak punya hak untuk bertemu Hakim Kota White River, Weisman, karena orang membutuhkan status yang cukup untuk melakukannya. Bagaimanapun, seorang hakim setara dengan wali kota, dan Hakim Weisman mengendalikan semua kekuatan militer dan politik di White River City. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, setidaknya, dia harus menjadi bangsawan kota Sungai Putih. Namun, reputasi Si Feng di kota Sungai Putih jauh dari bangsawan. Dia hanya bisa mengungkapkan identitasnya sebagai pemburu iblis. Jadi itu Lord Demon Hunter. Hakim Weisman saat ini sibuk dengan urusan publik. Tuanku harus menunggu beberapa saat sebelum dia tersedia. Jika kamu tidak terburu-buru, kamu bisa menunggu di ruang tunggu, dan aku akan memberitahu Lord Weisman tentang kedatangan kamu. Karyawan cantik itu menunjukkan rasa hormat setelah melihat gelar Si Feng. Seorang bangsawan bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh orang biasa seperti dia, bahkan jika dia bekerja untuk kerajaan. Iya, tolong beritahu dia untuk aku. Si Feng mengangguk. Dia kemudian berjalan menuju Lounge balai kota. Duduk di ruang kosong tanpa ada yang lebih baik untuk dilakukan, Si Feng menyalakan kembali komunikasi sistemnya. Sebelumnya, untuk menghindari gangguan, Si Feng sengaja mematikan fungsi komunikasi sistem. Tidak ada yang bisa menghubunginya seperti itu. Namun, saat dia menyalakannya kembali, dia menemukan ratusan permintaan komunikasi sambil menunggu persetujuannya. Si Feng akrab dengan banyak pemain ini. Mayoritas dari mereka adalah eselon atas dari guild besar yang terletak di White River City. Beberapa bahkan wakil pemimpin atau tetua persekutuan. Tentu saja, hati menusuk dan salju lembut tidak terkecuali dalam daftar ini. Bagaimanapun,
keuntungan memasuki kota Sungai Putih di depan orang lain terlalu mengesankan untuk diabaikan. Sebelum memasuki kota Sungai Putih, informasi seperti tempat leveling terbaik dan lokasi terbaik untuk sumber daya pertanian adalah misteri besar bagi semua orang. Tanpa memasuki kota, seseorang tidak dapat memperoleh informasi tentang pencarian yang tersedia di kota dan undang-undang kota yang dikenakan pada pemain. Bagi persekutuan, mendapatkan informasi seperti itu di depan orang lain adalah keuntungan besar. Mereka bisa menempati tempat leveling terbaik dan mendapatkan quest level tinggi selangkah di depan orang lain. Mereka dapat membeli barang-barang terbatas harian dan mingguan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan, biji, dan sumber daya semacam itu di depan orang lain. Kelompok paling bersemangat untuk informasi ini karena akan memungkinkan mereka untuk naik di depan para pesaing mereka. Apalagi sekarang ketika para guild ini mendekati level 10 dan kemampuan untuk memasuki White River City. Jika mereka dapat memperoleh informasi ini sebelumnya, mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan cepat dan percaya diri pergi untuk menggiling dan mengumpulkan sumber daya. Mereka tidak perlu membuang waktu mengumpulkan informasi ini. Mereka juga bisa menggunakan waktu yang dihemat untuk menarik para guild lain yang berkembang di kota-kota lain. Dengan begitu banyak manfaat, persekutuan ini tidak akan si Feng lolos dari genggaman mereka. Mereka akan menemukan cara untuk menghubunginya. Sayangnya, hasil dari upaya mereka hanya membuat mereka semua tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa si Feng akan menutup semua bentuk komunikasi, membuat mereka tidak memiliki cara untuk menghubunginya sama sekali. Satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah meninggalkan pesan si Feng. Akibatnya, ribuan pesan memenuhi kotak surat si Feng. Jika dia membaca semuanya, dia perlu menghabiskan setidaknya 4 hingga 5 jam. Namun, karena si Feng tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan saat ini, dia melihat pesan yang dikirim oleh persekutuan yang layak untuk dihubungi. Lagi pula, dia adalah pemain independen. Jika dia tidak menjual informasi apapun, dia hanya akan mendapatkan musuh. Dengan kekuatan dan pengaruhnya saat ini, ia hanya akan berakhir dengan tragedi dengan melakukan hal itu. Jadi, dia akan memilih beberapa untuk berbisnis dengannya. Secara alami, hati menusuk dan salju lembut berada di daftar mitra bisnisnya. Si Feng sudah berteman dengan mereka tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia akan menjual informasi kepada mereka dengan harga yang lebih murah. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk persekutuan lain. Si Feng juga harus mempertimbangkan informasi apa yang akan dijualnya. Bagaimanapun, dia tahu White River City seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Namun, tidak mungkin dia bisa menjual semua informasi yang dia tahu. Dia perlu mempertimbangkan informasi apa yang bisa dia jual. Informasi ini seharusnya sangat menarik perhatian para guild ini. Dia bisa mengenakan harga tinggi sambil tidak memberi terlalu banyak keuntungan bagi persekutuan ini dan menghalangi masa depannya sendiri. Si Feng mendapatkan migrain karena keputusan ini. Bab 174, Kontrak Black Steel. Tak lama setelah Si Feng memasuki kota Sungai Putih, semua pemain di wilayah kota Sungai Putih memasuki kondisi gila. Berbagai geng besar berperilaku dengan cara yang sama. Mereka semua mulai membentuk tim untuk menggiling dan naik level, berniat untuk memasuki kota Sungai Putih sesegera mungkin. Namun, semakin tinggi level area monster yang mereka giling, semakin banyak masalah yang mereka temui. Tidak menyebutkan fakta bahwa lebih banyak pemain menjelajahi daerah tingkat tinggi,
atau masalah persatuan bersaing dan bertarung satu sama lain. Hanya masalah sederhana dari daya tahan senjata dan peralatan sudah merupakan sakit kepala yang sangat besar bagi berbagai persekutuan besar ini. Apakah mereka masih belum mengirim batu asah? Daya tahan seluruh senjata tim hampir mencapai batasnya, kata Stabbing Heart dalam obrolan tim. Mereka baru saja memberitahuku bahwa para pemalsu itu baru saja menyelesaikan batch baru dan mengirimkannya dengan cara kami, jawab seorang ranger. Berapa banyak yang mereka kirim? Tanya Stabbing Heart. 5 tumpukan, total 100 whetstones, kata ranger dengan nada lembut dan bermasalah. Mengapa hanya ada 100? Bukankah kita membeli lebih dari 500 Hearthstone? Ekspresi menikam jantung tenggelam, berubah menjadi sangat jelek untuk dilihat. Ada lebih dari 60 pemain di tim elit mereka, dan mereka semua saat ini menggiling di area monster level 10. Setiap batu asahan dapat memulihkan 3 hingga 7 poin daya tahan pada senjata. Dan 100 batu asahan hanya akan bertahan sekitar 1 jam atau lebih. Mereka sudah menggunakan semua 500. Kami mencoba membelinya secara massal, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Banyak pemain hanya membayar pemalsu untuk mengubah Hearthstone mereka menjadi whetstones. Kami telah mengirim banyak pendatang baru untuk menggiling Hearthstone di Dark Moon Valley. Namun, sejak Gods Domains upgrade, drop rate Hearthstone telah menurun. Petik 2. Terlebih lagi, 10 plus pemalsu yang telah kami pelihara hanyalah pemagari penempaan dasar saat ini. Mereka memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah untuk membuat whetstones. Tingkat keberhasilan akan lebih tinggi jika mereka adalah apprentice tempat tingkat menengah. Kita tidak perlu membuang begitu banyak Hearthstone. Namun, peningkatan kemampuan dalam menempa terlalu lambat. Saat ini, mereka tidak memiliki poin kemahiran yang cukup untuk menjadi apprentice tempat tingkat menengah saat ini. Petik 2. Wajah Ranger berubah canggung saat dia menjelaskan. Memelihara pemalsuan dan pembuat ramuan telah sangat penting bagi persekutuan mereka selama beberapa waktu. Namun, di mana mereka akan menemukan cukup uang dan sumber daya untuk diinvestasikan di dalamnya? Sampai sekarang, para pemain gaya hidup ini belum memberikan keuntungan apapun kepada persekutuan. Menusuk jantung menghela nafas panjang. Dia menjadi khawatir ketika dia mendengarkan laporan bawahannya. Baru sekarang dia benar-benar menyadari pentingnya pemalsuan. Meskipun persekutuan mereka telah mulai memelihara para pemalsu dari periode awal, mengumpulkan banyak sumber daya dan menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam pengembangan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan seorang pemalsu. Jika persekutuan memiliki apprentice penempaan tingkat menengah saat ini, mereka tidak akan begitu putus asa dengan whetstones. Aku mengerti. Katakan pada anggota tim elit untuk menggunakannya dengan hemat, kalau begitu. Cobalah untuk mengurangi kontak senjata mereka dengan monster. Dengan begitu, mereka bisa memperlambat kerusakan pada senjata mereka. Juga, beritahu anggota luar untuk lebih berupaya mengumpulkan Hearthstone, kata Stabbing Heart, tanpa daya. Kurangnya whetstones telah meninggalkan puncak Apex tingkat kedua seperti aliansi assassin dalam kondisi yang buruk. Tentu saja, ini bukan karena mereka tidak punya uang, tetapi hanya karena mereka tidak bisa membeli batu keras, belum lagi whetstones. Bahkan jika setumpuk whetstones dijual seharga 10 koin perak saat ini, Stabbing Heart tidak akan ragu untuk membelinya. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan di pasar.
Aliansi Assassin bukan satu-satunya persekutuan yang dihadapkan dengan kesulitan seperti itu. Semua persekutuan di seluruh kerajaan bintang bulan saat ini memiliki keinginan kuat untuk Whetstones. Hanya saja, mereka tidak setegang Guild yang berada di wilayah kota Sungai Putih. Omong-omong, persekutuan di wilayah kota Sungai Putih saat ini dalam situasi putus asa. Daya tahan senjata mereka jatuh terlalu cepat, sehingga mereka tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Namun, tanpa senjata, bagaimana mereka bisa bertarung sama sekali? Meskipun mereka memiliki guild sebesar itu, hanya ada beberapa pemalsu langka yang bisa menciptakan Whetstones. Rata-rata persekutuan yang berbasis di kota biasanya memiliki tim elit yang terdiri dari sekitar 30 pemain yang berkumpul di area monster tingkat tinggi. Adapun guild kelas 3 di wilayah kota Sungai Putih, mereka memiliki tim elit sekitar 500 hingga 600 pemain, sementara guild kelas 2 memiliki lebih dari 1000. Dan guild kelas 1 memiliki lebih dari 3.000 hingga 4.000 pemain. Tentu saja, masih ada pemain independen. Saat ini, permintaan Whetstones di seluruh wilayah White River City menakutkan. Namun, karena semua guild ini mati-matian bergerak menuju level 10, harga Hearthstone melonjak sekali lagi. Setiap tumpukan Hearthstone terjual 1 silver 20 koper sekarang. Namun, bahkan dengan harga tinggi, banyak guild di wilayah kota Sungai Putih masih gagal untuk membeli. Kota Sungai Putih, Balai Kota. Tanpa sadar, lebih dari setengah jam telah berlalu sejak si Feng memulai penantiannya. Selama sekitar setengah jam ini, si Feng berhasil merapikan semua informasi mengenai kota Sungai Putih. Bagi para guild di wilayah kota Sungai Putih yang tidak tahu apa-apa, informasi ini adalah emas. Sementara itu, si Feng telah mengatur informasi ini menjadi 2 versi. Salah satunya adalah versi yang disederhanakan, yang lainnya adalah versi mewah. Setelah pemain membaca versi yang disederhanakan, mereka hanya akan memiliki pemahaman kasar tentang kota Sungai Putih. Sebagai contoh, mereka akan tahu bahwa kota Sungai Putih mengadakan pasar skala besar sekali setiap 3 hari. Namun, versi yang disederhanakan tidak akan menyentuh pada topik distribusi sumber daya. Di sisi lain, versi mewah akan memberikan pengantar kasar untuk itu. Ini akan memberitahu pemilik lokasi mana yang cocok untuk kelas-kelas tertentu untuk leveling. Dan lokasi mana yang paling banyak memiliki sumber daya tertentu dan lebih banyak informasi seperti itu. Ini adalah informasi yang paling dibutuhkan oleh guild besar. Awalnya, si Feng bermaksud untuk menjual informasi ini kepada persekutuan ini secara pribadi, mengubahnya menjadi koin emas. Namun, itu terlalu merepotkan untuk melakukan tugas-tugas ini. Selain itu, si Feng tidak kekurangan koin emas saat ini, tetapi kredit. Setelah beberapa pertimbangan cermat, si Feng akhirnya memutuskan untuk menjual informasi melalui forum resmi. Dia akan melakukan perdagangan kredit. Versi yang disederhanakan akan menargetkan pemain independen, sedangkan versi mewah akan menargetkan persekutuan. Si Feng menjual versi yang disederhanakan dengan 300 kredit. Jika pemain memiliki versi yang disederhanakan, itu akan sama dengan membeli buku panduan kota. Paling tidak, pemain tidak akan benar-benar kehilangan setelah memasuki kota, tidak mengetahui satu hal pun. Sedangkan untuk versi mewah, si Feng menjualnya seharga 20.000 kredit. Meskipun persekutuan ini akan, cepat atau lambat, menemukan informasi itu sendiri, mereka perlu membuang banyak waktu untuk melakukannya.
Menurut perkiraan Si Feng, paling tidak, mereka perlu menghabiskan waktu 2 hingga 3 hari untuk menyelidiki. Selain itu, informasi yang mereka peroleh sendiri tidak seakurat Si Feng. Waktu 2 hingga 3 hari sangat berharga bagi persekutuan, jadi mereka tidak akan mengindahkan membuang 20.000 kredit. Lord Demon Hunter, Hakim Weisman menunggu kamu di ruang tamu. Tolong, ikuti aku. Karyawan cantik itu tiba-tiba kembali ke sisi Si Feng, dengan lembut berkata. Baiklah, memimpin jalan. Si Feng berdiri dan mengangguk. Dia mengikuti karyawan wanita itu ke ruang tamu di lantai 2 gedung. Ketika dia melangkah ke ruang tamu yang luas dan tampak elegan, orang yang menunggunya mengenakan jubah berwarna abu-abu keperakan. Pria berpakaian bagus itu berusia 50-an, dan dia memegang tongkat dengan batu permata berwarna biru tua yang tertanam di dalamnya. Pria itu saat ini duduk di tepi jendela, menatap pemandangan di luar jendela dalam keheningan. Pria ini adalah Hakim Kota Sungai Putih, Weisman. Dia juga seorang wizard tingkat 4, dan dia adalah level 200 NPC. Tanpa pertanyaan, dia adalah salah satu individu terkuat saat ini di White River City. Meskipun Weisman berdiri di sana dalam diam. Si Feng dapat dengan jelas merasakan mana elemen di ruangan itu dengan panik berkumpul di sekitar Weisman, membentuk domain sihir lemah yang menekan orang lain. Namun, ini hanyalah tindakan tidak sadar dari Weisman. Itu menunjukkan betapa menakutkan pembangkit tenaga listrik tier 4. Jika Weisman menggunakan domain magisnya, dia bisa langsung mengubah Si Feng menjadi tumpukan abu. Meskipun Weisman hanya tampak seperti pria berusia 50-an, usianya yang sebenarnya sudah lebih dari 100 tahun. Dia, tanpa diragukan lagi, adalah monster tua. Anak muda, aku mendengar kamu memiliki surat rekomendasi dari Blackbeard, tanya Weisman, tersenyum pada Si Feng. Meskipun gelar Demon Hunter menguasai NPC normal, ke pembangkit tenaga listrik seperti Weisman, itu tidak layak disebutkan. Identitas Weisman sebagai kelas tier 4 jauh melebihi status pemburu iblis. Betul, Wali Kota Blackbeard ingin aku memberikan ini kepada kamu. Si Feng mengeluarkan surat rekomendasi, menyerahkannya kepada Weisman. Setelah Weisman menerima surat itu, dia tidak segera membukanya. Dia hanya menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat Si Feng, mengatakan, apa yang seharusnya datang akhirnya telah tiba. Aku sudah menunggu surat ini selama 30 tahun. Hanya saja, aku tidak pernah membayangkan seorang pria muda seperti kamu akan membawanya kepada aku. Aku kira sekarang saatnya bagi aku untuk memenuhi kontrak yang dibuat sejak lama.